Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasatnan. Kali ini gue akan membahas soal Arema yang dikalahkan oleh Persija Jakarta di Stadion Kanjuruhan, Malang. Yang mana akibat dari kekalahan ini membuat pelatih Arema, Eduardo Almeida, semakin gencar disuarakan untuk segera out dari tim Singoedan. Memang dalam beberapa laga terakhir di awal musim ini, Almeida memang mendapatkan sorotan baik secara taktik maupun dari segi permainan dari Arema yang dinilai oleh Arema nih ya, yang biasa disebut sebagai supporter Arema, permainannya itu nggak ngalam banget gitu, nggak singo edan banget gitu. Nah itu yang dikritik oleh para supporter, bahkan hingga laga tadi malam gitu ya, mereka menelan kekalahan 0-1 dari Persija Jakarta, ya akhirnya semakin menimbulkan wacana ataupun kemarahan, kekecewaan dari para Aremania untuk segera melepas ataupun memecat ataupun Almeida untuk mundur. Bahkan kalau dilihat dari postingan Instagram terakhir dari Arema gitu ya, kalau dilihat di sini, kita lihat bagaimana di sini ada ucapan permohonan maaf kepada teman-teman Aremania gitu karena kekalahan di laga melawan Persija ya. Mereka menjadikan dukungan yang luar biasa dari Aremania ini sebagai motivasi lagi untuk berbenah, dan di situ di kolom komentar benar-benar banyak banget ya tagar Almeida out gitu. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa main muloyo kan gitu kan. Terus pelatihmu gantinan ya, buktikan aja ojo ngomong tok gitu. Nah, ini cangkemmu ya, ini Mas Al nih, Coach Eduardo Almeida dituntut untuk segera out gitu. Memang yang menjadi sorotan karena ya Arema sendiri memiliki materi pemain yang bisa dibilang sangat luar biasa ya, kedalaman skuadnya gitu, baik pemain inti maupun pemain pengganti ya, bisa dibilang punya kualitas yang merata gitu ya. Di sini kalau gue boleh bilang ya, inilah apa namanya, sebuah konsekuensi mungkin udah bagi seorang pelatih menangani sebuah klub besar dengan materi pemain bintang ya. Kalau kita lihat di lini Arema sendiri, di skuadnya Arema gitu ya, kalau dilihat dari pemain inti saja yang semalam bermain nih, kan ada Sergio Silva, Bagas Adi Nugroho misalnya, terus ada Johan Ahmad Alfarizi selaku kapten tim, Dendi Santoso, Jayus Haryono, Renzi Yamaguchi, Ilhamuddin Armain, Abel Kamara, dan juga Adam Alistiano, plus pemain muda Ahmad Figo gitu. Dan ditambah lagi ada kiper dari luar negeri ataupun Adilson Maringah yang memang tampil baik ya sebenarnya bagi Arema dalam turnamen pramusim, kemudian hingga musim ini juga tampil baik gitu. Dan apa namanya, tapi kemarin pergerakan ataupun strategi dari para pemain Arema mampu diredam dengan baik oleh taktik yang diterapkan oleh Thomas Doll bersama dengan implementasi yang juga baik dari para pemain Persija. Bahkan beberapa kali dalam beberapa momen juga Abdullah Yusuf Helal nyaris juga mencetak gol gitu di babak kedua gitu, sudah berhadapan 1-1 tapi sayangnya gagal berbuah gol gitu peluang yang dia miliki gitu. Ada hal-hal yang mungkin sangat kesulitan, terutama ketika sudah masuk kotak penalti lawan ataupun area sepertiga pertahanan lawan. Arema ini seperti mengalami kebuntuan gitu. Beberapa kali kemarin para pemain Persija juga tampil disiplin di lini pertahanan gitu. Firza Andika, Hansa Muyama, Ondres Kudela gitu ya, juga tampil baik. Begitu juga pemain muda Muhammad Ferrari yang juga sangat luar biasa gitu bermain di laga ini gitu. Di lini tengah juga begitu baik ya, Sarian Abimanyu, Hanif Sabandi meredam kelebihan-kelebihan dari para pemain lini tengah Arema. Walaupun di laga tersebut Arema juga sudah memasukkan beberapa senjata andalannya seperti Gianzola, Evan Dimas, dan juga Muhammad Rafli, plus Hanis Sagara, semua striker dia turunin gitu. Kecuali Dedik Setiawan ya belum dimainkan. Ya masih belum bisa memecahkan kebuntuan gitu. Ya ini benar-benar menjadi catatan tersendiri bagi Arema. Dan sebaliknya, bagi Persija Jakarta ini merupakan torehan yang sangat positif bagi mereka karena mereka mengakhiri kutukan 19 tahun tidak pernah menang di kandang Arema dalam kompetisi resmi ya, dalam kompetisi resmi. Karena terakhir kali Persija Jakarta menang di kandang Arema yaitu pada 26 Maret 2003, ketika itu masih Liga Indonesia dan kompetisi kasta tertingginya masih bernama Divisi Utama. Saat itu Persija Jakarta menang dengan skor 4-1. Dengan demikian mengakhiri kutukan tersebut secara
peringkat juga Persija akhirnya bisa naik menembus posisi 5 besar ya sementara ini gitu, dan ini membuat mereka juga sangat luar biasa ya performanya, juga konsistensinya di kompetisi musim ini dengan menepati peringkat kelima dengan 14 poin dari 7 pertandingan, sementara Arema sementara ini harus puas berada di posisi ke-9 dengan 10 poin. Ya mungkin itu dulu pembahasan gua dalam konten kali ini. Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan oleh manajemen Arema terkait dengan hal ini, tuntutan dari supporter, karena ya kita tahu sudah banyak sekali para pelatih yang sudah bertumbangan di awal musim Liga 1 kali ini gitu. Ya bisa dibilang ini memang sangat luar biasa ya panasnya persaingan di Liga 1 kali ini ya. Kita tahu bahwa sebelumnya sudah ada Robert Rene Albert yang akhirnya memutuskan berpisah dengan Persib, kemudian Javier Roca juga begitu bersama dengan Persik Kediri, kemudian Jackson F. Tiago dengan Persis Solo, kemudian ada Sergio Alexander yang dipecat oleh PSIS Semarang, dan juga ada Dejan Antonik terakhir yang dilepas oleh Barito Putra. Apakah Eduardo Almeida yang menjadi pelatih berikutnya? Nah, yang menarik adalah di sini pelatih-pelatihnya ini pelatih asing semua gitu, yang memang di-cut ataupun berpisah dengan klub di Liga 1 pada awal musim ini. Kita tunggu saja bagaimana keputusan dari manajemen Arema, dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.